di balik nama besar Honda terdapat kisah inspiratif dari pendirinya, yaitu Soichiro Honda. Jatuh bangunnya perusahaan merupakan bagian dari kisah hidup pendiri Honda. Berkat penemuan mesin, lahirlah perusahaan mobil terbesar di dunia, yaitu Honda Motor Company. Di video kita kali ini akan membahas profil singkat Soichiro Honda. Soichiro Honda lahir pada tanggal 17 November tahun 1906 di Shizuoka, Jepang. Nama ayahnya adalah Gihei Honda dan nama ibunya adalah Mika Honda. Soichiro Honda mempunyai adik laki-laki bernama Benjiro Honda. Sejak kecil, Honda sudah tertarik dengan mesin, khususnya mesin mobil. Bisa dibilang dia sangat cerdas. Namun, ketika bersekolah, Honda seringkali bermalas-malasan. Dan pada usia 16 tahun, ia tidak mau bersekolah lagi. Dia hanya ingin belajar lebih banyak tentang mesin mobil. Ayah Honda memahami keinginan Soichiro Honda, lalu ia mengenalkannya kepada temannya, yaitu Kashiwara, yang merupakan pemilik bengkel mobil ART yang ada di Tokyo. Pada bulan Maret 1922, Soichiro Honda ditemani ayahnya ke Tokyo untuk bekerja di sana. Namun, bukan bekerja sebagai teknisi atau yang berhubungan dengan mesin, melainkan dia bekerja sebagai perawat bayi. Bayi yang ia rawat merupakan anak dari pemilik bengkel ART tersebut. Dari situlah pengetahuan tentang mesin Honda berkembang. Kenapa? Karena ketika bengkel tutup, ia menyempatkan diri mengamati dan menganalisis mesin-mesin mobil yang ada di sana. Suatu hari majikan Soichiro memintanya untuk membantu di bengkel karena ada banyak hal yang terjadi pada hari itu. Dan disinilah ia menunjukkan kemampuannya dalam memperbaiki mesin mobil. Mesin mobil yang ia perbaiki adalah Ford Model T tahun 1908. Seiring berjalannya waktu, pada usia 22 tahun, Soichiro Honda akhirnya dipercaya memimpin bengkel ART tersebut dan diminta membuka cabang di kota Hamamatsu. Selama 3 tahun, Soichiro memimpin bengkel. Dia membuat pelek mobil yang terbuat dari besi, karena pada saat itu roda mobil masih terbuat dari kayu, sehingga as rodanya selalu lepas setelah digunakan dalam waktu yang lama. Pada tahun 1933, terungkap bahwa Soichiro mulai membuat mobil balap yang diberi nama Kartis. Kisah inspiratif Soichiro Honda berlanjut pada tahun 1934 ketika Soichiro berencana membuat mobil sendiri. Dia mewujudkan niat ini dengan pertama kali membuat ring piston. Pada tahun 1935, ia membuat pusat penelitian ring piston yang terletak tepat di sebelah bengkel ART. Ring piston buatan Soichiro Honda selalu rusak karena dia masih tidak memahami masalah percampuran antara logam. Ring piston yang dibuatnya selalu mematahkan atau merusak dinding silinder. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 20 November 1937, dia akhirnya berhasil memproduksi ring piston yang bagus. Pada tahun 1938, Honda mendirikan pabrik ring piston yang bernama Tokai Seiki. Lalu, bengkel ART diserahkan kepemimpinannya kepada bawahannya. Pada tahun 1945, saat dimana Perang Dunia sedang berlangsung, bengkelnya kala itu hancur dibom oleh pihak sekutu. Bersamaan dengan itu, Jepang akhirnya kalah dalam perang. Hidup Soichiro pun hancur. Dia tidak melakukan pekerjaan apapun saat itu. Lalu muncullah ide di mana ketika Soichiro sedang memikirkan bagaimana ia bisa menciptakan alat tenun dengan performa lebih tinggi dibandingkan alat tenun yang ada pada saat itu. Ia juga mendirikan pabrik untuk memproduksi alat tenun. Namun
akhirnya ditutup karena kekurangan dana. Ketika pabrik yang ia bangun bangkrut, dia menerima pemancar radio dari seorang temannya. Pemancar radio itu diambil dari sisa-sisa perang. Lalu, ia menggunakannya untuk membuat sepeda motor dengan pemancar radio tersebut. Cara mengendarai sepeda motor pada masa itu juga sangat berbeda dengan masa sekarang. Pertama, mesin harus dipanaskan di atas api dan ditekan terus selama minimal 30 menit, barulah mesin dapat digunakan. Sepeda motor yang ia buat akhirnya diterima oleh masyarakat. Penjualannya pun bagus dan kapasitas produksi saat itu lebih dari 1 unit per hari. Berdasarkan keberhasilan tersebut, Soichiro terus mengembangkan mesin sepeda motor. Dia berhasil menyelesaikan sebuah sepeda motor yang bernama Dream D. Sepeda Soichiro ditenagai mesin 2 tak 98 cc dan memiliki kecepatan tertingginya hanya 50 km per jam. Bersamaan dengan peluncuran Dream D, Tuan Fujisawa, seorang pengusaha besar, bergabung dengan Soichiro dan membangun pabrik motor tersebut. Kehadiran Fujisawa membawa perubahan besar bagi perusahaan Honda, hingga menjadikan Honda menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia, bersaing dengan Yamaha, Toyota, dan perusahaan lainnya. Sejarah Honda di Indonesia. Sejarah Honda di Indonesia memiliki perjalanan yang panjang. Honda sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia dan telah berkontribusi terhadap sejarah otomotif di Indonesia. Honda bahkan telah menjadi kata ganti untuk sepeda motor. Banyak orang yang bilang kalau naik kendaraan pasti menyebutnya dengan naik Honda. Dilansir dari situs resmi PT Astra Honda Motor, Honda merupakan pelopor industri kendaraan sepeda motor di Indonesia. Honda didirikan di Indonesia dengan nama awal PT Federal Motor. Tipe sepeda motor yang pertama kali diproduksi Honda di Indonesia adalah tipe bisnis S90Z dengan mesin 4 tak berkapasitas 90 cc. Motor tersebut awalnya diproduksi sebanyak 1.500 unit hingga akhirnya bertambah hingga 30.000 unit. Pada tahun 1981, PT Federal Motor berhasil memproduksi motor hingga 1 juta unit. Seiring dengan diterimanya motor Honda oleh masyarakat Indonesia, PT Federal Motor mendirikan pabrik kedua di Pegangsaan dan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2 juta unit pada tahun 1996. Pada tahun 2001, PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan melakukan merger atau pergabungan usaha. Hasil merger tersebut membentuk PT Astra Honda Motor. Pada tahun 2005, PT Astra Honda Motor melakukan pembangunan pabrik baru di Cikarang untuk meningkatkan kapasitas produksinya hingga mencapai 3 juta unit per tahun. Pada tahun 2010, PT Astra Honda Motor memperkenalkan slogan One Heart atau Satu Hati. Slogan ini dijadikan sebagai filosofi perusahaan yang mencerminkan hubungan mendalam antara pengendara motor dan sepeda motornya. Dengan meluncurkan slogan One Heart, Honda menekankan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. Produk yang dihasilkan Honda kini tidak hanya sepeda motor, namun juga peralatan teknologi seperti mobil, robot, dan lain-lain. Semua kesuksesan perusahaan dimulai dari sebuah mimpi. Dalam kisah inspiratif Soichiro Honda. Demikian video kali ini tentang profil sejarah pemilik Honda, yaitu Soichiro Honda, yang berawal dari mimpi hingga menghasilkan produk yang mendunia. Sudahkah Anda bermimpi hari ini?